Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kegiatan perkuliahan ini kita masih dikaruniai kesehatan dan juga kita masih diberi kemampuan untuk bisa mengikuti kuliah dengan sebaik mungkin. Sebelum dimulai perkuliahan, silakan untuk berdoa terlebih dahulu agar yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk bisa memahami, bisa mengerjakan penugasan dan sebagainya terkait dengan mata kuliah IT Audit. Monggo doa dipersilakan. Ya, baik untuk mata kuliah IT Audit ini saya sampaikan ada beberapa capaian pembelajaran program studi ya, atau CPL di sini yang nantinya bisa kita pahami bersama. Ya, yang pertama, setiap mahasiswa nanti mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya dalam pengembangannya, dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang mana di sini ada beberapa hal yang terkait dengan bidang di jurusan di program studi teknik informatika ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan untuk item yang pertama ini. Yang kedua, nanti bisa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, kemudian mengimplikasikan pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai yang terkait dengan hal-hal yang sesuai dengan bidang kita ya, khususnya untuk di program studi teknik informatika ini, harapannya nanti bisa menghasilkan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan pembelajaran kita untuk mata kuliah IT Audit ini. Kemudian berikutnya itu adalah mampu menyusun deskripsi, ya, baik itu memang nanti mau dikaitkan dengan skripsi ataupun laporan tugas akhir itu sesuai ya, karena ini topik yang bisa kita gunakan untuk melengkapi atau mungkin salah satu bidang di software engineering atau rekayasa perangkat lunak untuk proses audit ya, untuk IT audit itu sendiri, sehingga nanti bisa dikaitkan dengan untuk skripsinya maupun tugas akhirnya ya. Baik itu ya. Kemudian menyusun deskripsi saintifik ini dari hasil kajian. Nah, ini bisa dilakukan cara menyeluruh ya, dan juga pengambilan keputusan yang tepat untuk penyelesaian masalah sesuai dengan keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang ada, serta eh, dari hasil ini pula memelihara dan membangun jaringan kerja dengan pembimbing ya, entah itu dari kolega, teman sejawat maupun dari luar lembaga. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perkuliahan IT audit ini, kita tidak lepas dengan kolega-kolega yang dari luar. Ya, dari luar ini maksudnya ya instansi atau lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi. Nah, karena di dalam salah satu bidang keilmuan di teknik informatika itu adalah software engineering, yang mana kalau diturunkan untuk bidang software engineering sendiri itu salah satunya itu adalah perkuliahan yang mendukung untuk itu, salah satunya adalah mata kuliah IT audit ini. Sehingga penekanan kerja kelompok ini sangat diperlukan dan sangat penting sekali kerja tim ya, ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian nanti evaluasi, jangan lupa nanti evaluasi dari kinerja tadi, kita melakukan pengelolaan pembelajaran secara mandiri, ini yang penting.
Apalagi di era pandemi ini ya, pembelajaran secara mandiri ini sangat ditekankan sekali. Ya, jadi nanti setiap mahasiswa mampu untuk bisa memanage kira-kira seperti apa dalam mekanisme pelajaran yang ada. Kemudian mampu untuk mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin dari kesahihan dan mencegah plagiasi. Nah, ini juga penting, apalagi nanti di dalam perkuliahan kita ini ada beberapa hal, literatur yang kita gunakan, mungkin untuk makalah dan sebagainya, kita hindari untuk menjamin bahwasanya data yang kita gunakan atau mungkin tulisan yang kita gunakan itu ketika kita mengambil dari literatur yang lain itu harus mencantumkan sehingga plagiasi ini bisa kita minimalisir. Jangan download di internet langsung dikumpulkan di e-learning dan sebagainya. Itu nggak bagus ya. Ya, atau mungkin menggunakan teknik lain ya supaya nggak terdeteksi kalau misalnya mau dicek kemiripan, pakai similarity-nya, misalnya pakai Turnitin atau jenisnya, teksnya, tulisan teks dibuat menjadi image, gambar, jangan ya seperti itu juga nggak bagus ya. Kemudian berikutnya adalah mampu mengaplikasikan algoritma dan pemrograman multipart secara efektif dan efisien. Ini maksudnya apa? Di dalam apa namanya IT audit ini sendiri, itu biasanya ada beberapa hal yang terkait dengan metode-metode yang ada, apalagi kalau kita sampai ngecek dari sistem IT yang digunakan, maka kita bisa mampu untuk bisa menghasilkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ke-11 ini kita lihat nanti untuk capaiannya nanti setiap mahasiswa mampu mengaplikasikan COVID ya. Ini kita menggunakan COVID 5 dan ITIL versi 3. ITIL versi 3 ini ya sebagai framework yang kita gunakan untuk panduan penyusunan tata kelola dan juga pelaksanaan audit sistem informasi atau audit IT pada skala enterprise. Nah, pada skala enterprise ini maksudnya dalam sisi perusahaan atau instansi dan sebagainya. Jadi kita menggunakan framework itu. Kemudian mampu mengaplikasikan metode analisis data dalam proses penyelesaian masalah dari yang bersumber pada audit teknologi informasi, serta mengimplementasikan COVID-5 dan IDL versi 3 pada enterprise system. Nanti seperti apa implementasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di dalam menganalisa metode-metode yang terkait dengan audit teknologi ini, setiap mahasiswa harus mampu ya, mampu melakukan menganalisa dan mengimplementasikan dalam ranah audit teknologi informasi. Dan untuk mendukung kurikulum di apa namanya di UIN ya, nah, ini ada beberapa hal, diantaranya ada integrasi, sehingga diperlukan adanya menganalisa penerapan metodologi penelitian dan juga nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan masalah saintifik. Ya, ini kaitannya dengan integrasi. Ya, integrasi antara keilmuan kita yang ini dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi nanti ada beberapa tahapan-tahapan untuk itu ya. Untuk mata kuliahnya ini bobotnya adalah 3 SKS ya. Kemudian untuk CPL-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, learning outcome-nya, ini mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan keahliannya untuk analisis informasi dan data. Kemudian mampu menganalisa dan mengimplementasikan COVID-5 dan ITIL versi 3 pada enterprise system. Nah, jadi nanti kita menggunakan framework itu. Dan untuk pembahasan lebih detail terkait dengan bahan-bahan kajian kita, ini sudah kita apa namanya jelaskan secara menyeluruh mulai dari pertemuan sampai dengan referensi yang digunakan ini sudah ada. Oke, yang pertama dulu itu adalah bahan kajiannya
terkait dengan definisi kontrol dan audit teknologi informasi, termasuk requirement terhadap kontrol dan audit teknologi informasi, fondasi, dan sebagainya terkait dari audit IT. Sehingga nanti yang diharapkan untuk kemampuan yang diharapkan ini adalah setiap mahasiswa mampu menjelaskan, mampu memahami terkait dengan kontrol dan audit teknologi informasi serta standar terhadap panduan untuk audit teknologi informasi. Serta di sini diperlukan juga adanya requirement pada audit ini. Jadi setiap mahasiswa mampu itu. Dan untuk deskripsi tugasnya nanti adalah menjelaskan kembali kira-kira terkait dengan pengertian kontrol dan audit TI itu seperti apa, pentingnya kontrol dan audit TI pada suatu enterprise, serta prinsip-prinsip dasar dari audit teknologi informasi. Dan ada indikator-indikator yang kita gunakan untuk penilaian, diantaranya nanti ada observasi, partisipasi, tanya jawab, pretest atau post-test, atau bobot penilaiannya di sini kita sampaikan 5%. Dan masing-masing ini sudah kita definisikan ya. Dan metode pembelajarannya ini ada ceramah, diskusi, tugas, dan presentasi. Cuma di sini karena era pandemi kita menggunakan daring ya, atau menggunakan e-learning. Dan nanti kita maksimalkan untuk ini ya, e-learning. Kemudian referensi digunakan, nah ini sudah kita cantumkan semuanya ini referensinya, mulai dari Information System Control and Audit, Prentice Hall ini ya penerbitnya, pengarangnya R. Weber, ada juga Auditor Guide to Information System Auditing, ini John Wiley, nah, nanti bisa di-download itu, e-booknya banyak di Google. Kemudian ada juga COVID-5, ISACA ini, ada Business Framework untuk Governance and Management of Enterprise IT tahun 2012, ada juga terkait dengan COVID-5 dan sebagainya. Nanti kita bisa ini gunakan untuk literatur referensi. Dan mau pakai literatur yang versi bahasa Indonesia, mau cari bukunya banyak ya. Di antaranya itu, ini belum saya cantumkan di sini, cuma boleh digunakan. Di antaranya itu bukunya Prof. Rian atau Sam, cuma di situ belum menggunakan COVID-5, maka nggak saya sampaikan di sini. Cuma esensinya untuk pendahuluannya itu bersama. Kalau di bukunya Prof. Rian atau Sarno itu dari ITS itu menggunakan COVID-4 Mas Yan. Ya, jadi itu. Ya, ini kalau versi Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau yang ini sudah ada yang COVID-5. Baik. Kemudian nanti berikutnya adalah membahas terkait dengan ruang lingkup audit teknologi, informasi, jenis-jenis kontrol dan audit, tujuan kontrol, dan juga berkaitan dengan kerjasama dari auditor publik. Nah, nanti capaiannya atau kemampuan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkup audit TI. Ya, nanti Anda harus bisa menyelesaikan itu dengan cara studi kasus yang diberikan ya, ketika diberikan. Kemudian nanti pertemuan ketiga itu berkaitan dengan proses audit TI, analisis risiko, kontrol internal, dan bagaimana cara melakukan audit teknologi informasi. Ini ada cara-caranya. Sehingga nanti kita bisa melakukan analisis risiko. Dan ini sebenarnya terkait dengan ada mata kuliah khusus untuk bisa mendalami terkait dengan risk ini sendiri. Yaitu kalau di prodi teknik informatika ada namanya mata kuliah manajemen risiko atau risk management ya. Itu membahas secara detail kira-kira risiko-risiko yang ada ketika kita mengimplementasikan suatu teknologi informasi atau mungkin kita melakukan hal lain di lingkup enterprise atau yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat itu membahas terkait dengan ISACA Audit Standard and Guideline. Jadi kita bisa menggunakan TOSO atau ISO. Nah, ISO-nya ini bisa kita lihat. Nah, nanti untuk standar-standar nanti akan kami siapkan untuk panduannya, bagaimana untuk proses audit dan sebagainya. Dan ini ISO yang kita gunakan adalah ISO 1799 ini ya, kita bisa gunakan untuk
mengaudit dari TI, teknologi informasi maupun dari sisi sistem informasinya. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah membahas terkait dengan sistem kontrol internal, ada kontrol objektif dan kontrol risk, termasuk ruang lingkupnya bagaimana. Sehingga nanti capaian pembelajaran atau yang harus dikuasai itu adalah setiap mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan untuk kontrol internal, baik kontrol objektif dan kontrol risk pada proses audit teknologi informasi. Serta berikutnya itu adalah ada manajemen control framework, termasuk dalam corporate IT governance, application control framework, dan terkait dengan proses audit itu sendiri. Sehingga kemampuan yang diharapkan itu adalah mampu menjelaskan dan melakukan kontrol dari framework itu sendiri ketika kita melakukan proses audit teknologi informasi, audit IT. Ya, itu pertemuan ya ke-6 tadi. Kemudian yang ke-7 ini berkaitan dengan top management, system development dan programming management. Sehingga nanti setiap mahasiswa mampu untuk bisa memahami, menjelaskan kembali dan mengaplikasikan aspek-aspek yang ada ketika kita melakukan kontrol dari framework itu sendiri. Dan itu terdiri dari mulai dari top manajemen ya, manajemen atas, level atas sampai ke bawah itu seperti apa. Sehingga dari contoh tadi itu aspek-aspek yang dilakukan ketika kita melakukan kontrol manajemen itu bisa terukur. Ya, karena di dalam penerapan teknologi informasi atau sistem informasi dan sebagainya itu tidak lepas dari sisi manajemen, sisi pimpinan, sisi stakeholder dan sebagainya. Sehingga kita harus bisa melakukan pengembangan sistem mulai dari top manajemen sampai ke level bawah. Kemudian pertemuan ke-8 ini nanti berkaitan dengan data resource management, security management, operation management, dan quality assurance. Ya, ini terkait dengan resource management, security management ini setiap mahasiswa mampu untuk menjelaskan kembali dan mengaplikasikan aspek-aspek yang ada terkait dengan control framework yang terdiri atas resource management, security, operation management, dan quality assurance. Jadi ini yang kita lakukan ketika kita masuk ke pertemuan ke-8. Nah, setelah itu nanti ada ujian tengah semester. Ini belum kita tuliskan di sini, tapi saya sampaikan ada UTS. Nanti UTS jadwalnya mengikuti dari kampus. Biasanya nanti akan ada informasi yaitu setelah pertemuan ke-8 ya. Ya. Atau nanti kita untuk UTS-nya seperti apa? Yaitu nanti ada proyek yang harus diselesaikan. Jadi nanti ada permasalahan, kemudian setiap mahasiswa mau menyelesaikan permasalahan yang diberikan itu untuk UTS-nya. Kemudian yang ke-9 atau pertemuan berikutnya ini ya, terkait dengan keamanan informasi, klasifikasi, dan penggunaan ISO nih ya. ISO 17799 ini ya, atau 1799 ini, kita mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik keamanan informasi, mengklasifikasi, dan menguraikan persyaratan minimum, dan menyarankan respon yang ada. Oke, ini untuk setelah UTS nanti kita bahas terkait lebih spesifik lagi. Kemudian pertemuan berikutnya ini berkaitan dengan input control, ada binary control, dan juga communication, processing, database, dan juga output. Ini nanti kita bahas untuk tingkat controllingnya seperti apa. Jadi nanti setiap mahasiswa harus bisa memahami aspek-aspek tadi dan menerapkan bagaimana untuk kontrolnya, bagaimana untuk bisa mengatur pengendaliannya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari framework tersebut ketika kita kaitkan dengan database atau yang lainnya, proses. Karena di dalam IT audit ini ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi satu-satu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan planning, function, organization function, staffing, leading, controlling, dan konsep kontrol internal.
serta kerangka kontrol manajemen dan aplikasinya seperti apa. Sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan manajemen audit teknologi informasi. Dari perencanaan itu seperti apa, kemudian staffing fungsinya bagaimana, dan controlling fungsinya seperti apa, itu nanti akan bisa kita lihat dari perencanaan yang ada tadi. Sehingga nanti kita bisa mengukur kira-kira level untuk tingkat kedewasaan dari suatu enterprise. Kalau kita audit nanti bisa kita telah dan kita teliti. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah ada audit software, audit perangkat lunak, termasuk data test, ada code review. Jadi di sini nanti bisa menerapkan atau memahami aspek terkait dengan proses pengumpulan bukti yang terdiri atas audit software dan code review, dan juga ada data test dan code documentation. Ya, ini nanti harus bisa dipahami dan mampu mengumpulkan bukti-bukti yang ada tadi. Kemudian dari ini kita lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan concurrent auditing teknik, interview, kuesioner, flowchart, dan juga performance measuring tool. Jadi nanti flowchart ini juga hal terpenting atau alur ya. Kira-kira seperti apa di dalam suatu enterprise atau perusahaan atau mungkin organisasi, di situ pasti ada standar operational procedure atau SOP yang jelas. Dan itu digambarkan dalam bentuk flowchart misalkan. Kemudian kita melakukan review. Bagaimana sih alur ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian pertemuan berikutnya terkait dengan information teknologi, infrastruktur library ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan IDL. Nah, ini kita lakukan overview komponen, meliputi ada IDL Process Model, IDL Core, yang mana kita menggunakan versi 3, Information Technology Infrastructure Library, IDL versi 3. Jadi ini untuk kita melakukan analisis dari metode-metode yang ada tadi. Ya, jadi setiap mahasiswa mampu bisa menerapkan audit TI meliputi dari tata kelolanya, dari manajemen risikonya, dan terkait dengan keberlangsungan dari mekanisme yang digunakan dalam suatu perusahaan. Kemudian pertemuan berikutnya ini adalah terkait dengan audit IT. Nah, kita menerapkan domain yang ada, mulai dari EDM atau yang lainnya ini ya, ada domain-domain dari audit IT pakai COVID-5 dan juga tata kelola manajemen risiko IDL versi 3. Jadi nanti mahasiswa mampu memahami itu semua dan juga mampu mengaplikasikannya untuk proses audit teknologi informasi dan juga melakukan audit sistem informasi juga. Dan yang pertemuan ke-16 ini adalah proyek akhir. Jadi presentasi proyek besar ya. Jadi nanti mahasiswa mampu menerapkan dan juga mengaplikasikan metode dan langkah-langkah audit TI yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan ini nanti mampu menyelesaikan tugas-tugas besar ya. Nanti akan kita evaluasi apakah tugasnya nanti berkelompok atau individu, nanti kita lihat dari kondisi di lapangan nanti seperti apa. Kalau memang memungkinkan individu ya individu saja. Kalau tidak bisa ya kita buat kelompok gitu ya. Nah, cuma ini sudah kita siapkan ada 2 planning itu ya. Kemungkinan besar itu adalah kelompok. Ya, nanti kita lihat dulu. Ya, kita lihat dari skopnya dan juga parameter yang digunakan ketika kita mengembangkan proyek. Ya, jadi itu. Mungkin itu untuk pendahuluan dari mata kuliah IT Audit. Yang perlu Anda siapkan itu adalah dari ini ya, ini bisa di-download di sini. informatika.uinmalang.ac.id. Nah, oke. Jadi itu penyampaian dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang tanyakan, boleh via grup WA atau menggunakan media e-learning. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi mekanisme pengumpulan kita itu adalah menggunakan Zoom seperti Zoom Meet ya, kemudian e-learning dan juga pakai media yang lain.
ya karena kita menggunakan mekanisme daring. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Dan ini adalah pertemuan perdana dari mata kuliah IT Audit. Dan harapannya semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin. Dan sekali lagi, untuk awalan ini, untuk perkuliahan awal ini kita bahas untuk khusus pendahuluan dan rencana pembelajaran semester. Dan intinya di dalam audit ini, kita menetapkan pakai COVID-5 ya, COVID-5 ya untuk framework-nya dan AITL-nya pakai versi 3. Nah, jadi itu. Oke, mungkin nanti kalau sudah muncul versi yang terbaru ya tidak apa-apa, kita pakai yang 5 dulu saja ya, supaya nanti kita bisa terarah ketika kita melakukan audit teknologi informasi. Baik, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.